Karena aku jangan terlalu lapar, protokol kesehatannya dijaga ya. Maskernya kalau duduk dipasang, jangan terlalu rapat banget. Ikut jalan di depannya. Salawatu
Cuman pintunya aja. Ada. Tapi satunya ada, cuman pintunya itu kayak kan ada pintunya udah kayu yang ada Rasul
والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم مصدر المواهب هذا هل أرى لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا ذوى العيان استغناني والهوى أسجد الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني ويا شباب الجنتين جدكم صاحب الفرقان صاحب الفرقان يا طيبة يا طيبة يا دار العيان استغناني والهوى نادانا والهوى نادانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Rincian uang penyimpanan, uang penyimpanan lembat-lembat. Kebanyakan kira kau dua uang penyimpanan kan? Pak, uang penyimpanan Pak. Penyimpanan nabi. Enggak lah, lanjut kan. Ya Pak, tahun yang lalu juga. Lalu Pak. Nah, lanjut terus Pak. Kepada rekan-rekan majelis guru yang masih ada di sekitar panggung dapat kiranya menuju panggung karena acara akan segera kita mulai. Apa dulu Bu ke depan Pak? Coba. Gila jauh nak, terminal gila jauh. Baca doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul untuk melaksanakan acara penting dan besar, yakni peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah di MTSN 2 Indragiri Hilir ini. Tidak lupa juga salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir, yang terhormat Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir, yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru MTSN 2 Indragiri Hilir, yang kami hormati para karyawan dan karyawati beserta staf di lingkungan MTSN 2 Indragiri Hilir, yang kami hormati Rektor Unisi Universitas Islam Indragiri, Dr. Haja Najamuddin LCMA selaku penceramah, dan teman-teman siswa-siswi MTSN 2 Indragiri Hilir yang berbahagia. Sebelum dimulainya acara ini, perkenankan saya membacakan susunan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah di MTSN 2 Indragiri Hilir. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, kata sambutan. Acara keempat, uraian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara kelima, pembacaan doa. Acara keenam, penutup. Baiklah, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Gina Azkia Arsyad. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada petugas yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca akan memberikan manfaat dan pahala bagi yang membaca dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara ketiga, kata sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Mr. Taufik Tawil, SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata ala qulubul mu'minin
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Negeri Hilir, yang sama-sama kita hormati Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, rekan-rekan majelis guru, karyawan tata usaha, anak-anakku sekalian, perhatikan semuanya. Bisa dengar suara Mister nih? Tutup suaranya dulu biar Mister yang bicara. Dan yang kita muliakan, ini anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini Al-Ustaz Dr. Najamuddin LCMA datang di tengah-tengah kita. Ustaz, ahlan wa sahlan Ustaz, ikudumikum fi hazil madrasah al-mahbubah. Anak-anak sekalian, kalian tahu arti rektor? Rektor di situ apa? Kalau bahasa kitanya adalah kepala sekolah perguruan tinggi. Paham tuh? Ya, sama dengan Ibu Surmiati, cuman Pak Rektor ini beliau kepala sekolahnya lah, ya bahasa kitanya di perguruan tinggi Universitas Islam Indagiri. Mudah-mudahan Pak Dokter nanti bisa memberikan pencerahan kepada kami semua, Ustaz. Ya, anakku sekalian, kita kedatangan tamu dan orang mulia. Ya, mudah-mudahan kalian nanti semua mengikuti jejak beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami informasikan Ustaz, jumlah kita 954 ya Ustaz, 994 orang. Ini ada 188 siswa yang ngajinya tok Ustaz, ngajinya terbata-bata. Dari yang kami jelajahi bahwa ada sekitar 20 orang yang ngajinya rasanya memang kayak tidak pantas di MTSN masuk. Ada 2 orang yang tidak bisa mengaji. Nah ini nih ya, yang menjadi prihatin. Insya Allah kami juga sedang menggalakkan Ustaz, biar semuanya gelar MTSN yang kalian miliki itu dapat ya betul-betul dicapai. Nanti minta pencerahannya Ustaz. Nah, jadi mudah-mudahan ya, mungkin kedepannya kalian masuk di tes ngajinya lagi ya di tes ngajinya. Jadi biar masuk ke MTSN ini gimana mau ngaji, bagaimana mau membaca bahasa Arab, Quran, hadis, kalau ngajinya tak bisa ya. Kita lihat Pak Dokter itu hafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini juga penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal. Nah, tapi juga Pak Ustadz, kami informasikan ada beberapa orang anak yang penghafal Al-Quran sudah sampai 4 juz dan 5 juz. Beberapa orang, dan 1 juz itu ada beberapa orang juga, alhamdulillah. Cuman mungkin tidak tampilkan. Atas nama panitia, mohon maaf sebesar-besarnya Pak Ustadz, Pak Rektor, suasananya seperti ini karena memang tadi malam hujan lebat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyambutan kami, pelayanan kami di MTSN ini mungkin ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita ambil hikmah dari uraian nanti Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami minta nanti kepada Pak Ustadz untuk memberikan pencerahan seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Mr. Taufik Tawil selaku Ketua Panitia atas kata sambutannya. Selanjutnya, sambutan kedua akan disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir, yaitu Ibu Dr. Renda Sri Mulyati MA. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak penceramah pada pagi yang berbahagia ini, yakni Bapak Dr. Haji Najamuddin LC.MA. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala, yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati, serta anak-anak Ibu yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hujan yang tadi malam begitu lebat, pagi ini cerah kembali. Dan mudah-mudahan kepada kita semua nanti dapat mengikuti acara ini, dan kepada anak-anak ibu berharap simaklah dengan baik-baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita mengadakan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah nantinya penceramah akan menguraikan, dan Ibu berharap kepada anak-anak dan kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz nantinya. Dan juga saya selaku Kepala MTSN 2 Indragiri Hilir mohon maaf jika kondisi yang sedemikian rupa mungkin ada yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena panitia sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Ucapan terima kasih saya kepada seluruh warga MTSN 2 Indragiri Hilir yang telah bersusah payah, yang telah bagaimana anak-anak sehingga pada kegiatan pagi ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan Pak Ustadz. Kami mengharapkan nantinya pembelajaran dari Pak Ustadz yang kedepannya mungkin membuat kami akan lebih baik lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir, Ibu Dr. Anda Sri Mulyati MA, atas kata sambutannya. Selanjutnya acara keempat, uraian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Najamuddin LC.MA, Rektor Unisi Universitas Islam Indragiri. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum bitahiyatul islamiyah, at-tahiyatul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi manna alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila subulis salam wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada syukura wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulullah wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Kepala Sekolah kita MTSN Kabupaten Indragiri Hilir yang ada di Tembilahan beserta wakil-wakilnya, dan ini para orang tua kami, para guru-guru kami,
Beliau inilah guru-guru kami, karena beliau adalah selaku pendidik. Saya tidak bisa berdiri sampaikan kepada anak-anak kami kalau tanpa guru-guru. Kami tidak akan duduk di depan sini tanpa guru-guru, tanpa mereka ini. Inilah guru-guru kami. Dan yang saya cintai, yang saya sayangi, anak-anakku yang berbahagia. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah atas inayah yang diberikan kepada kita. Kenapa kita bersyukur? Tadi malam diturunkan air hujan. Kemarin sore jam 9 hampir jam segini kita kena sedikit gempa ya. Rasakan nggak? Kalau Anda tak rasakan berarti mati rasa. Ya. Alhamdulillah kita cuma merasakan gempanya. Saudara kita di sana di Padang ada rumahnya keluar air panas. Ada yang keluar air panas, ada minyak. Ada masjid habis. Makanya kita sini bersyukur kepada Allah. Baru Allah menurunkan air hujan. Artinya kalau Allah masih menurunkan air hujan, berarti rahmat yang ada di sekitar kita ini masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin bercerita sedikit pada anak-anakku. Saya sini cuma memberikan motivasi, tidak ceramah ya. Pernah suatu ketika ada seorang raja. Seorang raja ini ingin pergi berburu. Dipanggillah pengawalnya untuk mengambil tombak. Dan disediakan batu asah. Tahu batu asah? Tempat mengasah parang ya. Biasanya orang tua kita petani. Disediakanlah tadi tombak dengan batu asah. Lalu diberikanlah kepada sang raja. Lalu sang raja sedang mengasah pisaunya, nauzubillah, terpotong ibu jarinya. Ketika sang raja terpotong ibu jarinya, apa kata pengawalnya ini? Alhamdulillah. Coba kalau anakku, gurunya suruh ngambil parang, batu asah, terpotong tangannya, ucapkan apa? Berani nggak mengatakan alhamdulillah depan gurunya? Tapi ini sang ajudan ini berani mengatakan. Ketika sang raja terpotong ibu jarinya, dia mengatakan alhamdulillah. Sang raja marah, masukkan dalam penjara. Akhirnya ajudan ini dimasukkan dalam penjara. Ketika sang ajudan ini ingin dimasukkan dalam penjara, tetap juga mengatakan alhamdulillah. Padahal kalau kita dimasukkan penjara, yakin tidak berani mengatakan alhamdulillah, pasti mengatakan nauzubillah, nauzubillah. Tapi apa sang ajudan mengatakan alhamdulillah? Terpotong tangan ibu jari raja, dia mengucapkan alhamdulillah. Masuk penjara dia juga tetap mengucapkan alhamdulillah. Ternyata di balik ini ada hikmah. Sang raja pun mengambil ajudan yang lain. Akhirnya sang raja karena dia tidak mau mengurungkan niatnya, tetap dia pergi berburu. Nauzubillah, di tengah perjalanan yang sedang berburu, ternyata sang raja ini mengejar sebuah binatang, anggaplah rusa. Dia hilang dari kawan-kawannya atau pengawalnya. Akhirnya sang raja ini tersesat, ditangkap sama orang piramid atau orang-orang yang tak tahu agama, orang kampung lah kalau kita. Ditangkaplah orang, kalau sini suku Duano, ya, suku Laut. Ditangkaplah suku apa kalau kita di sini, kalau di Kalimantan suku Dayak ya. Ditangkaplah suku pedalaman. Kalau kita di sini banyak suku pedalaman. Setelah ditangkap sang raja, tahu sendiri di suku pedalaman ini, ketika ada orang yang ditangkap harus disembelih. Ketika sang raja ditangkap, dicarilah, ternyata sang raja ditangkap, tidak bisa diselamatkan. Tapi ternyata di dalam adat orang pedalaman ini, dia tidak akan menyembelih orang ketika orang tidak sempurna. Akhirnya sang raja tidak jadi disembelih. Kenapa dia tidak disembelih? Karena ibu jarinya tadi terpotong. Baru sang raja mengingat tadi ajudannya mengatakan alhamdulillah. Lalu sang raja pun mengatakan alhamdulillah ya.
Kalau seandainya tadi tidak terpotong tangan saya, leher saya yang terpotong. Lalu sang raja pun mengatakan, dia akhirnya diselamatkan, baliklah karena tidak jadi sembelih, dibebaskan. Kembalilah kerajaannya, pergi mencari tadi ajudannya yang sedang dipenjara. Tadi jawabanmu yang pertama kau mengucapkan alhamdulillah ketika tangan saya terpotong, sudah ketemu saya jawabannya. Terus saya ingin tanya, alhamdulillah yang kedua ketika engkau dimasukkan di dalam penjara. Apa kata ajudan ini? Alhamdulillah ya raja, jika seandainya saya ikut, saya yang disembelih. Makanya saya ucapkan alhamdulillah karena saya sempurna ya raja. Saya tidak terpotong tangan saya. Karena saya seorang ajudan, dimanapun raja berada pasti saya ikut. Pasti yang saya yang disembelih. Makanya segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Saya bacakan tadi ayat. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Termasuk yang kita hadapi. Tema kita ini menjaga imun, menjaga untuk mempertebal keimanan, menjaga persatuan atau silaturahmi. Mungkin kita bertanya, kenapa terjadi COVID? Kenapa terjadi? Ada nggak hikmahnya? Ini banyak hikmahnya. Hikmahnya ini teguran bagi kita, tapi bagi orang yang mau mempelajari. Saya beri contoh gini. Apa kata Allah? Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah, aku tidak menggugurkan daun yang kering jatuh ke muka bumi kecuali ada hikmahnya. Kata Allah, aku tidak meneteskan setetes air hujan kecuali ada hikmahnya. Jika manusia mampu membedah sebutir air, dia akan mendapatkan sejuta hikmah di dalam sebutir air tadi. Tapi anak-anak kita tak pernah nggak membedah sebutir air. Kadang kita anggap air itu sebagai bencana, anggap air itu sebagai musuh. Air pasang mengeluh, datang hujan mengeluh. Padahal Allah mengatakan wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin. Wahai manusia, aku tidak menggugurkan satu daun yang kering kecuali ada hikmahnya. Itu contoh hikmahnya. Anak-anakku, saya beri contoh, sering saya sampaikan. Ini pentingnya kita belajar. Karena kadang kita, kenapa ada hikmah itu artinya disuruh kita mencari. Plastik ini terbuat dari mana anak-anakku? Hah? Plastik. Anda setiap hari plastik, HP plastik. Semua yang kehidupan kita tidak makan pakai plastik. Sendok plastik. Naik motor plastik. Dari mana plastik? Itu tidak pernah kita mau tahu ya. Kadang kita manusia ini terima beres. Apa yang kita pakai tak mau penasaran terhadap apa yang kita pakai. Padahal itu ilmu harus dicari, harus dituntut. Ilmu itu tidak datang kepada kita, harus dituntut. Kecuali kalau Anda seorang wali, datang namanya ilmu laduni. Kalau masa-masa kita ini masa menuntut ilmu. Dan ilmu ini hebatnya, makin dituntut kita masih merasa bodoh. Makin kita belajar makin merasa bodoh. Tidak ada orang yang makin belajar itu merasa pintar, salah. Kalau makin kita belajar makin merasa bodoh, artinya oh ada sesuatu yang saya tidak tahu, ada sesuatu yang saya tidak paham. Jadi dari mana plastik? Itu kan karena kita tidak mau penasaran. Siapa pengarang apa nih? Lampu. Apa? Gimana matinya dia? Dia mati penasaran. Ketika teorinya ditantang oleh orang Jerman, dia mati penasaran karena tidak bisa, karena cuma pakai akal, tidak digunakan tadi alam rohaninya, artinya keimanannya tidak ada. Kita lihat siapa Aristoteles. Di mana dia meninggal? Di perpustakaannya. Apa? Meninggal juga mati penasaran. Siapa yang kita kenal? Teori Darwin, bahwa manusia dari kera. Ketika ditantang revolusinya Harun Yahya, akhirnya apa? Mati penasaran juga. Jadi kita perlu tadi kaitkan iman dan ilmu. Kalau cuma ilmu, pasti ujung-ujungnya kita ini mati penasaran. Kembali tadi, plastik ini dari mana? Hah? Ini dari garam. Ini plastik. Kalau kita lihat unsurnya mulai dari yang tidak ada menjadi ada.
plastik ini terbuat dari garam. Mungkin ngatakan, garam ya. Coba jilat-jilat HP-nya kalau sering dipegang, pasti asing. Asing nggak? Itu terbuat dari garam, tapi kita tidak mau tahu. Dari garam, kalau tak percaya ada perusahaannya di Banten, nama PT Asahima, itu yang mengimpor garam sudah dibekukan, setelah dibekukan dibuatlah semacam bentuk plastik berapa kali prosesnya baru menjadi namanya plastik. Beda kalau kita ini tercipta dari mana? Tanah dari mana? Hah? Dari mana? Dari surga. Mana ada tanah di surga? Tanah dari air. Air dari mana? Apa? Hah? Angin. Angin dari mana? Api. Api dari mana? Cahaya. Cahaya dari mana? Itu adalah Nur Muhammad Ahmad. Anda sendiri tak tahu Anda dari mana. Jangan-jangan Anda ini tercipta dari besi ya. Yang ada yang tercipta dari besi itu cuma 2 sekarang, robotik dengan airman ya. Itu yang dari besi. Kita ini sama-sama dari tanah. Setiap anak Adam itu dari tanah. Adam dari tanah, dan semua anak Adam itu dari tanah. Kalau tanah apa kuncinya? Pasti ujung-ujungnya busuk ya. Busuk nggak nanti Anda? Pasti busuk. Siapa yang tak bilang tak busuk? Kecuali yang disampaikan tadi Ustaz, kecuali orang yang dijaga oleh Allah, para penghafal Al-Quran, orang yang menjaga, orang punya amal kebaikan yang diterima di sisi Allah, itu yang dijaga jasadnya oleh Allah. Tapi yang tidak akan busuk ya. Bahkan belum kita meninggal sudah sering busuk. Gimana kira-kira? Ini yang cewek-ceweknya. Coba Anda ketika keringatan, busuk nggak? Coba cium ketiaknya sekali-kali. Pasti busuk. Karena kenapa busuk? Padahal kalau kita pikir ini adalah daging. Daging ini dari mana? Dari tanah. Itu diciptakan dari tanah yang paling busuk. Semua tanah ini diambil untuk diciptakan Nabi Adam. Cuma satu tanah yang tak diambil. Tanah mana? Bukan tanah di tembilahan. Tanah tembilahan dipakai lah karena busuk tanah tembilahan nih, sering banjir. Tanah yang ada di kota Mekah. Ketika tidak diciptakan tanah tadi di kota Mekah ini, tanah ini menangis dan menghadap kepada Allah. Ilahi ya Rabbi ya Tuhan kami, kenapa engkau tega? Kalau bahasa kita, saya tidak diciptakan untuk dijadikan Nabi Adam. Apa kata Allah? Wahai tanah yang ada di Mekah, yang nanti saya ciptakan ini saya datangkan kepadamu. Makanya di situ dibuat yang namanya Ka'bah. Ya'tunaka min kulli fajjin amik. Dia datang dari segala penjuru. Ini sekarang susah kita haji. Kalau dulu pergi haji enak-enak aja ya. Sekarang daftar tak tahu 24 tahun baru alhamdulillah kalau dibuka. Makanya anak-anak kami kuncinya sebenarnya satu. Mau kemanapun pakai ilmu. Ilmu ini yang paling penting. Saya tidak sombong, beri saya contoh. Saya ingin cerita sedikit motivasi kepada anak-anak kami. Saya dulu masuk pondok sama kalian. Tidak ada, tak tahu apa-apa. Saya dari SMP masuk pondok. Disuruh membaca masalah Ja'a Zaidun. Saya kira Ja'a Zaidun. Apa kata guru saya? I'rab. Saya juga mengatakan i'rab. Ternyata uraikan maksudnya. Saya tak tahu. Lalu saya duduklah di tangga-tangga dan menangis dan berkata dalam hati saya yang paling bodoh di pesantren ini. Dari ngabatu datang guru saya mengusap kepala saya mengatakan, tidak ada orang yang sama. Pasti suatu saat engkau yang paling hebat di pesantren ini. Itu yang saya tanam di dalam hati saya. Jadi setelah itu balik ke rumah saya, apapun pelajaran yang diajarkan guru saya berniat harus saya hafal mati. Mau tidak tahu artinya harus saya hafal mati. Dan saya tulis cita-cita saya setelah di pesantren harus saya sekolah di luar negeri. Karena cita-cita itu harus ditulis. Saya tulis.
Tulis di situ, S1 harus saya ke Mesir, S2, S3 harus saya di Sudan. Memang ada, masih ada. Di pondok saya sampai sekarang guru saya tidak mau menghapus, karena itu adalah catatan saya. Bahkan setiap akhir semester, akhir bulan itu pasti saya diputar telinga saya. Kenapa bukan telinga saya? Bukan karena nakal, tidak. Karena sering mencorek dinding. Kenapa saya mencorek dinding? Saya menulis kosakata mufradat. Itu yang membuat telinga saya sering diputar. Karena kamarnya tidak bersih, dalam hati saya tak apa-apa. Putarlah telinga saya, yang penting saya hafal kosakata. Paling saya lihat, oh kitabun, buku, book saya itu tulis bahasa Perancisnya. Anda pernah nggak tulis-tulis kosakata di mana-mana? Yang ada bangun HP, Android dan sebagainya. Maunya Anda seperti itu, tak apa-apa gurunya dihukum. Kalau perlu bajunya ditulis, tapi jangan pula sekarang, bukan zamannya. Itulah sebab. Jadi ketika saya cuma tadi hukum di awal semester, karena saya beli cat, saya cat kembali tadi. Dinding itu jadi bersih putih. Tapi setelah mulai lagi saya menulis satu persatu. Akhir bulan kena putar lagi telinga. Dipanggil lagi, ada namanya mahkamah. Najamudin melanggar aturan, mencorek-corek dinding. Diputar lagi telinga saya. Saya ikhlas. Karena saya untuk mengetahui, ingin belajar otodidak. Belajar sendiri, karena kita kalau mengharapkan anakku bangku kuliah, Anda tidak akan bisa baca kitab kuning, harus cari guru duduk di situ. Kalau apalagi Anda MTSN ya, membawa madrasah sanawiyah ini susah, Islamnya ada hukumnya. Harus Anda keluar MTS paling kurang sudah bisa membaca kitab gondol. Tahu kitab gondol? Kitab yang tak berbaris. Makanya kadang kita baca, saya ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamani. Ini sering Anda baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa dibaca alamin? Ya, Anda tak tahu. Makanya harus belajar. Jadi ilmu itu harus kita penasaran ya, harus sangat penasaran. Karena tantangan kita, apa para peneliti sekarang, anak-anakku saya sampaikan, sekarang itu masuk zaman buka, zaman yang tidak kepastian. Artinya kita sekarang sudah memasuki zaman tidak pasti. Apa kata peneliti ini? Barang siapa yang memasuki zaman buka, sama yang tidak kepastian ini, akan tergilas dengan zamannya, akan tergilas dengan waktu kalau orang tidak pintar-pintar menghadapi zaman ini. Beda kalau zaman dulu, kita menghadapi zaman teknologi ini. Sudah banyak sekarang boneka, namanya apa? Boneka Barbie. Bisa dipesan Pak, tergantung mau kayak Ayu Tinting, dibuatkan kayak Ayu Tinting. Dan bisa melaksanakan apa yang dikerjakan oleh manusia. Dan apa kata orang Jepang? Inilah orang yang paling taat dan tidak banyak ongkosnya, sekali beli sudah tidak ada ongkosnya lain. Kalau kita menikahi manusia butuh kosmetik, butuh baju. Kalau ini tidak diberi baju, dia tidak marah. Diletakkan di situ tidak marah. Dan bisa melayani seperti haknya suami istri. Tidak ada bedanya suami istri, dilayani di kamar dan sebagainya. Bahkan disuruh buat kopi karena sudah disetting di dalam apa yang kita butuhkan, sudah disetting di dalam remote-nya tadi, dalam molekul big datanya tadi, dia tinggal bergerak apa yang kita inginkan. Makanya Bu, kalau ada suaminya sering kemana-mana, curiga juga, jangan-jangan sudah beli boneka Barbie disimpan di mana-mana. Makanya Pak, orang tua di Korea ini rata-rata sudah. Pernah saya pergi penelitian di Jakarta masalah filologi. Ketika saya ketemu ada kawan saya orang Barat, saya bilang, saya bilang, mana istrimu? Tanya saya, no have wife. Saya tidak punya istri. Saya bilang, apa istrimu? Diperlihatkan fotonya, ternyata boneka. Lalu saya tanya, apa kehebatannya boneka? Katanya Pak Najak, dia tidak pernah marah. Dalam hatiku, iyalah boneka. Dia orang yang paling taat katanya di dunia. Dalam hatiku boneka, karena settingannya memang taat. Kalau ada settingannya marah-marah, marah juga mungkin ya. Ini tantangan, kalian yang hadapi. Makanya Anda tinggal di sini, sering saya sampaikan mahasiswa, walaupun kita tinggal di Tembilan, tapi otak kita harus otak internasional. Apa contohnya internasional? Otak Anda harus belajar 3 bahasa.
bahasa Inggris harus mantap, bahasa Arab jangan salah lagi. Anda anak MTS, masa kalah sama SMP sudah belajar bahasa Inggris, Anda bahasa Inggris tidak, bahasa Arab no way. Jadi Anda tidak ada apa-apanya. Apa yang dibanggakan? Tidak ada. Anda keluar di sini kosong sama aja, masuk tidak masuk. Itu harus dipegangkan. Dan kita pun harus punya motivasi. Tahun ini harus saya tahu bahasa Arab, tahun berikutnya harus saya tahu bahasa Inggris, tahun ini harus saya belajar hafal Al-Quran. Harus punya target. Karena manusia yang hidup tanpa target, dia akan sia-sia sama binatang, Pak. Kita juga kalau rantau ibadah targetnya. Kalau kalian adalah menuntut ilmu, jangan disia-siakan. Karena ilmu itu tidak. Saya dulu orang tua sering saya tanya, Mak, saya mau berangkat ke pesantren, mau pergi ke Mesir, apa pesan saya? Apa kata orang tua saya? Nah, kita ini seorang petani, tapi saya berharap Najumuddin besok petani yang pakai dasi. Dalam hati saya, gimana Mak pakai dasi pergi ke sawah? Ternyata bukan itu, ada hikmahnya. Artinya tetap kita menikmati hasil pertanian, tak perlu lagi kita harus berlumpur. Lalu bapak saya berpesan, ada pesan saya dua, nak. Engkau terserah mau kemana di dunia ini. Pesan saya dua. Pertama, jangan pacaran. Kedua, jangan merokok. Itu pesan kedua orang tua saya. Makanya alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah merokok. Kalau seandainya ada perawan mulutnya rokok, saya perawan tuh. Tak tahu kalau saya ada yang menipu waktu kecil. Yang kedua, jangan pacaran. Saya tahu anak-anakku yang perempuan, jangan mau percaya laki-laki itu pembual. Saya laki-laki, pembual laki-laki itu. Apalagi kalau Anda layani. Karena saya sampaikan anak-anakku, laki-laki kelemahannya itu ada di matanya, dan kelemahan Anda ada di telinganya. Jadi kalau Anda diajak cerita, dirayu-rayu, Anda akan tergoda. Dalam teori psikologi 24 jam wanita itu pasti ada kelemahannya. Selagi Anda melayani ini laki-laki nih yang banyak bualnya. Benar, saya laki-laki. Karena laki-laki ketika ada maunya sama Anda, gimana pun jurusnya pasti dikatakan. Walaupun katanya aku naik ke bulan, mana bisa naik ke bulan? Makanya jangan percaya kalau masalah jodoh gampang. Nah, nanti kalau Anda dewasa datang sendiri, Allah sudah tentukan ketika kita sudah dititipkan roh, sudah ditentukan jodoh kita. Tugas kita adalah menuntut ilmu. Jangan mau dipercaya. Kalau masih Anda sedih karena kelemahannya dalam matanya, makanya jangan bersolek di depannya. Anda juga jangan lama-lama mendengarkan teleponnya, karena kelemahan Anda adalah pendengaran. Dia gombal-gombal, akhirnya Anda terlena, akhirnya sekolah habis. Yang paling berbahaya sekarang anak-anakku bukan narkotika ya. Kalau dulu orang mengatakan yang paling berbahaya generasi muda adalah narkotika, sekarang bukan, narkolema. Apa itu narkolema? Narkotika lewat mata. Di mana narkotika lewat mata? Ada di kantong kita ini. Android. Gampang. Kalau Anda sudah kena narkotika lewat mata, coba nanti Bu Guru panggil anak kita. Ketika dipanggil dia tidak respon, itu tanda-tandanya sudah kena narkotika lewat mata. Artinya sudah membuka. Karena susahnya nih ketika orang sering buka sedikit. Dan tantangan kita, semua iklan itu pasti seksi. Ini persoalan kita. Buka, nanti setelah dibuka, yang hebatnya setelah pernah Anda membuka situs ini, muncul dengan sendirinya. Ya enggak? Tak mau ngaku ya. Karena saya jujur ya, kami pernah melaksanakan penelitian di Tembilahan ini. Hampir, bahkan kami kerjasama dengan Keminfo, saya pernah memberikan materi. Hampir 95% anak-anak kita sudah kena virus narkolema, namanya narkotika lewat mata. Saya yakin, bukan saya mau curiga, mungkin hampir 80% pernah kita lihat film-film yang tidak dibolehkan, atau makhluk yang tak bisa kita lihat. Yang telanjang itu semuanya makhluk yang tak bisa kita lihat. Kenapa mau lihat makhluk yang tak bisa kita lihat? Yang kedua, bahayanya narkolema ini yang merusak adalah otak. Kalau narkotika, kata peneliti, cuma 2 otak kita yang dirusak. Di sini otak belakang sama samping. Sedangkan narkolema ini 5 otak kita, otak belakang, depan, kanan, kiri.
Apalagi kalau sudah terkumpul di sini, pasti mensenya nanti ingin merasakan apa yang dia lihat. Ini yang terjadi. Pasti Anda penasaran. Pertama, mungkin untuk diri kita. Kedua, ingin mencoba. Akhirnya apa? Habis sekolah Anda. Anda cita-citanya ingin sekolah. Akhirnya sampai di FTSN harus dibawa ke tempat Papua. Karena kenapa? Harus bertanggung jawab. Jangan salah. Kemarin kami pernah bawa ubur, tahu pernah nggak masuk di MTSN sini? Pernah ditanya, ada berapa sekolah ditanya, siapa anak-anak dalam kelas itu tidak pernah melihat porno, film porno? Tidak ada yang mengangkat tangan. Dalam hati saya berarti 100% orang ini pernah. Nah, porno. Lalu ditanya lagi, ada nggak anak-anak sini yang sudah pernah memegang-pegang tangan perempuan? Dan di situ bukan sekolah kita di sini MTS, alhamdulillah tidak ada ya. Di sekolah itu anak-anak. Lalu ada anak-anak itu kami tahu mukanya anak ini bohong. Kami panggil ke depan, di interview ternyata anak itu mengatakan, dan yang sedihnya saya sudah SMP sudah berani mencium. Apa nih, saling berciuman. Saya tanya di mana ciuman? Di bawah pohon sawo. Saya bilang, sedihnya di bawah pohon sawo. Ada modal ya. Sedih kadang kita. Ini tantangan Anda. Kenapa? Ini tadi Android ini. Coba saya tanya kalau yang perempuan, kalau bangun tidur apa yang pertama Anda cari? HP kan? Laki-laki juga gitu, yang dicari HP. Kalau mati lampu bukan main, peningnya. Al-Qurannya ya, mantap kalau Al-Quran. Padahal ketika kita bangun tidur, apa yang pertama kita cari? Pergi ambil air wudhu. Kalau sudah belum masuk waktu subuh, kita sholat tahajud. Enak menghafal Al-Quran itu antara mau masuk waktu subuh, pikiran kita itu agak kosong. Jadi semua yang kita hafal itu mudah melengket. Tapi kalau Anda tengah-tengah hari ini susah, banyak godaannya. Apalagi kalau HP diaktifkan dikit-dikit, ada pesan masuk, dikit-dikit pesan masuk. Pesan ini pun dilayani. Yang sedihnya saya kadang nih, semua status kawan mau di like. Oh, di like biar aja lah. Apa kata ulama kita? Banyak kita nanti tidur pun berdosa. Kenapa kita tidur sambil berdosa? Karena kita posting yang tidak haknya, artinya diposting. Kita posting, janganlah diposting kalau seandainya yang tidak bagus. Artinya ketika orang melihat orang itu juga berbuat dosa, kita juga berbuat dosa. Tinggalkan seperti itu. Karena salah satu ilmu itu tidak mau masuk ke dalam tubuh kita, kata Imam Syafi'i, karena banyaknya kita berbuat dosa. Kalau kita suci apapun, bahkan kalau anak-anakku suci, jangankan Anda, terbang pun bisa. Orang yang tanpa dosa itu ringan tubuhnya. Saya pernah ketemu seorang wali besar. Dia seorang wali. Lalu saya bertanya, apa kehebatan wali? Dia mengatakan, siapa orang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan manusia, binatang pun tidak mau menggigitnya. Lalu saya uji, pergilah, banyak nyamuk. Saya duduklah di sampingnya, banyak nyamuk. Memang dia nyamuk tak mau menggigitnya, saya yang digigit. Dalam hatiku benar. Lalu dia punya binatang namanya himar, keledai. Dia memerintah keledai cuma membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, pergi ke sana. Ini tanah saya membawa. Keledai ini berjalan. Kalau kita pukul keledai ini, yakin tak mau berjalan. Dia mengatakan, siapa yang dekat kepada Allah pasti semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu tadi, jaga narkotika lewat mata. Termasuk juga narkotika yang aslinya ya. Jangan sampai. Saya pernah membawa orang yang kena narkotika dari Tembilahan. Kebetulan saya sama pengacara Pak Wandi membawa orang yang mau di netralisasi ya, ingin direhabilitasi. Ternyata saya kasihannya itu di belakang mobil saya kayak orang kesurupan, kayak orang kena hantu. Sudah punya bergigi-gigi, mulutnya kayak nak digigit kita. Memang kasihan, dalam hati saya memang kasihan betul penyakit orang sudah kena. Lalu saya tanya, sampai Bapak bertahan? Katanya, saya lebih baik mati Pak kalau tak diberikan. Coba bayangkan.
Dia rela mau mati, bunuhlah saya. Sampai di belakang mobil mengatakan ada abangnya sama saya, bunuh saya daripada saya tersisa gini. Meronta-ronta sampai jok mobil itu digigitnya. Coba bayangkan. Makanya jangan, mau tak mau jangan coba-coba. Kalau ada yang memperlihatkan, jangan mau lihat. Apalagi Anda ini sarangnya sebenarnya muda, anak Anda ini umur kalian ini umur belum, masih pimplang. Apapun yang diberikan menurut Anda itu baik, belum berpikir. Ini umur Anda ini paling. Kalau Anda selamat dari umur MTS sampai masuk kuliah, Anda itu selamat, sudah bisa menentukan jadi diri Anda. Kalau saya dulu paling anti namanya perempuan. Tanyalah sekelas saya. Saya jaim. Dalam hati siapa lu? Kalau saya butuh nanti istri, gampang aja saya. Bahkan saya sering membimbing anak-anak adik saya kelas saya pakai tirai, saya tak mau lihat. Saya apa katanya, kakak ini jaim betul, so alim, so apa. Saya bilang kok so alim, so apa. Kalau saya yang rusak, tak ada yang mengatakan sok-sok ini. Makanya ke ceweknya kalau nanti ada yang diajak bonceng, boleh bonceng kak, tapi pakai triplek. Ya, triplek. Atau dia mau salaman, pakai apa? Minjam manunya itu tukang bangunan, pakai apa? Pos tangan. Karena kadang saya lihat, kadang sedih saya bu, sama cowoknya mak, dia nak salaman, minta izin, maknya tak mau salaman. Saya tanya anak-anak, waktu Anda mau pergi ke sini salaman nggak sama orang tua? Minta doa nggak? Itu kuncinya ilmu. Ketika kita hingga melangkahkan kaki, jangan lupa salaman kedua orang tua. Jangan salaman ketika diberi duit. Ini salahnya apa? Salaman terima kasih mak. Tidak. Mak terima kasih, saya mau pergi ke sekolah MTS. Doakan saya, apa yang saya pelajari hari ini berkah bermanfaat bagi saya dan keluarga saya dan bangsa dan negara. Itu yang kita doakan. Berangkatlah Anda. Dan yang kedua, biar ilmu kita berkah. Ini yang paling penting. Jangan sekali-kali durhaka kepada guru. Bagaimanapun tingkah laku guru kita itu, jangan ada terbesit dalam hati kita, ini guru jahil, ini jahat, ini. Anda tidak akan dapatkan keberkahan ilmu itu. Kalau Anda tidak suka berdoa kepada Allah, mengatakan, ya Allah Tuhan kami, tunjukkan saya ilmu yang baik. Kadang kita ini milih-milih, guru siapa itu mah jahat, guru ini suka memilih-milih. Itulah kerusakan kita. Itu yang merusak salah satu persaudaraan kita. Meremehkan, menjelek-jelekan, memilih-milih, apalagi satu, mencari aib orang. Ini yang sering merusak persaudaraan kita. Karena suatu saat nanti, Anda akan rasakan berapa banyak Anda hina guru Anda sekarang. Ketika Anda jadi guru, Anda akan rasakan juga. Begitu juga kita orang tua nanti, berapa banyak kita durhaka kepada anak kita, dia akan berbalik semua apa tingkah laku kita terhadap anak kita. Bukan apa, itu hukum alam. Mungkin saya rasakan kadang guru kita capek-capek menjelaskan di depan. Sakit hati kita kalau di belakang tidak ada yang perhatikan. Ternyata waktu saya masih di MTS, waktu SMP, sering saya begitu. Guru menjelaskan, saya main di belakang. Dan itu ginilah perasaan guru saya waktu saya diajar, saya main di belakang. Ketika saya mengajar mahasiswa main di belakang, main HP, sakit juga hati saya. Tapi tetap saya mau doakan, mudah-mudahan mahasiswa diberikan petunjuk oleh Allah. Saya tidak hukumi, karena itu alam, namanya hukum alam itu akan terjadi kembali kepada diri kita. Makanya Anda sebelum nanti sudah berbalik kepada diri Anda, makanya mulai hari ini tadi hargai orang tua kita, hormati orang tua kita, doakan orang tua kita, sayangi guru-guru kita. Guru kita lah yang, apa kata Imam Syafi'i, jika seandainya tidak ada Tuhan yang bisa disembah, guru kita itu harus disembah, Pak. Karena dia menyelamatkan kita, tapi karena ada Tuhan. Coba Anda membuat pintar membaca siapa? Apa nyanyiannya tadi? Laula? Apa saya tak bisa nyanyi? Apa? Laula man? Laula apa? Apa dibuka seandainya bukan guru saya tidak ada, dan ini tidak ada saya. Ada yang sering kemarin ngetren tahun kemarin. Man ana, apa nyanyi itu man ana ya? Siapa saya jika seandainya bukan karena guru saya ini tidak ada. Sama saya, tidak bisa berdiri saya di sini kalau tanpa ada guru.
Kalian ini tidak bisa duduk di MTSN ini tanpa ada guru. Kalau Anda sini tak ada guru, pergi ke sini mau apa kira-kira? Main aja kerjanya. Itu pikirannya main, berarti mindsetnya ini sudah main. Apalagi ke sini mah. Coba saya tanya anak-anakku, mana suka ketika jam pelajaran ada guru dan tidak ada guru? Jangan bohong. Ini senang kalau tak ada guru, mah tak ada ustaznya, mah senang jadi ya. Pada semuanya ada rugi nggak? Rugi, dia senang mah tak ada guru. Apalagi kalau mengatakan besok tanggal merah, bukan main senangnya. Padahal Anda rugi karena waktu itu tidak akan berulang. Kita manusia ini cuma melewati 3 dimensi waktu. Masa sekarang, masa lalu, masa akan datang. Ini yang kita lewati setiap hari. Masa lalu, masa sekarang, masa lalu, masa akan datang. Masa lalu itu tinggal penyesalan. Masa sekarang ini yang harus kita perjuangkan. Masa depan ini adalah harapan kita, cita-cita kita ke depan. Tapi harus ditentukan 3 masa ini penentu hidup kita harus menentukan tadi. Kalau niat Anda memang ingin cita-cita, ingin sekolah tinggi-tinggi atau ingin menjadi ahli ibadah, maka tentukan. Terakhir mungkin ingin saya ceritakan karena ini motivasi. Kenal Anda Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud di dalam Al-Quran di surah Al-Buruj. Ini ada seorang pemuda. Dia seorang pemuda ini orang sangat jenius yang hidup di masanya Raja Najran. Raja itu namanya Naus. Raja Najran ini seberang Arab Saudi masuk di wilayah Yaman. Raja Najran ini karena dia melihat dia mempunyai seorang tukang sihir sudah tua. Dia ingin mencari anak muda yang cerdas dan jenius, ingin dikumpulkan. Lalu sang raja pun membuat seimbara untuk mengumpulkan anak-anak yang jenius untuk diajarkan menjadi tukang sihir. Alhasil dipilihlah salah satu orang anak yang sangat jenius. Tapi anak jenius ini belajarlah kepada tukang sihir. Ternyata anak jenius ini tengah jalan ketemu dengan ahli ibadah atau ahli ilmu, ahli orang bijak. Dan setiap mau pergi ke tempat tukang sihir, apa kata ahli ibadah? Diajarkan tentang Islam, diajarkan dengan ketauhidan. Karena dia adalah Bani Israel hidup di masa Nabi Isa alaihissalam. Diajarkanlah ajaran-ajaran Nabi Isa. Lalu dia pergi belajar pagi, ibaratnya pagi dia belajar tukang sihir, sore dia belajar ke ahli ibadah. Begitu terus. Akhirnya jadwal pun dirubah. Sebelum sampai ke tukang sihir, apakah ahli ibadah? Mampirlah saya akan ajarkan ilmu kepadamu. Setiap hari akhirnya apa? Tukang sihir marah kepada pemuda ini karena sudah mulai sering terlambat datang belajar. Begitu juga ketika dia balik ke rumahnya, dia mampir lagi ke ahli ibadah. Dia terlambat datang ke rumahnya, ibunya pun marah karena selalu terlambat datang. Di sini lambat hadir, di sana lambat balik ke rumahnya. Apa kata ahli ibadah? Sampaikan saja kepada tukang sihir bahwa engkau terlambat karena ibumu menghalaimu datang cepat. Dan katakan kepada tukang sihir, kenapa engkau lambat balik? Karena tukang sihir mengatakan engkau lambat disuruh pulang. Padahal dia mampir kepada ahli ibadah. Jadi anak muda ini dua. Dia belajar kepada ahli sihir, belajar kepada ahli ibadah. Akhirnya memudahkan anak jenius, anak yang cerdas. Pernah suatu ketika dia berjalan. Di tengah jalan ini ada manusia berkerumun berkumpul. Dihadang oleh binatang buas. Apa kata anak muda ini? Inilah saatnya saya ingin membuktikan. Mana yang hebat, tukang sihir atau ahli ibadah? Mana kira-kira hebat? Ahli ibadah. Apa kata anak muda? Dia mengambil kerikil dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Tuhan. Ahli ibadah ini dilemparlah binatang itu. Binatang itu mati. Setelah binatang ini mati, raja ini merasa bangga, berhasil dia mengajarkan sihir. Padahal dia tak tahu belajar kepada ahli ibadah. Lalu anak muda ini terkenal, sudah mampu menyembuhkan segala penyakit, kusta, cacar, makin terkenal. Dan raja ini pun merasa makin bangga karena seolah-olah tukang sihirnya berhasil. Alhasil ternyata saudara raja ini dia mempunyai saudara. Dia buta karena mendengar anak ini hebat, dipanggil tadi anak muda ini untuk mengobati
saudaranya raja ini. Apa kata anak muda? Bisa saya sembuhkan matamu dengan catatan engkau beriman apa yang saya imani. Artinya kau beriman kepada Allah, baru saya bisa obati. Berjanji kau beriman kepada Allah. Karena saudara raja ingin dia melihat kembali, dia mengatakan aku beriman kepadamu, beriman kepada Allah dan beriman apa yang kau imani. Akhirnya pangeran pun, apa artinya saudara raja ini pun jadi sembuh. Ketika mendengarkan kesembuhan itu, dia didengar ternyata karena sang raja Najran ini mengatakan dia adalah Tuhan. Lalu dipanggillah tadi saudaranya tadi, engkau beriman selain saya? Kata ya benar, saya beriman apa yang diimani oleh anak muda tadi. Jadi yang apa kata anak? Akhirnya anak muda pun dipanggil. Engkau ternyata hebat bukan karena tukang sihir. Siapa yang mengejarkan ilmu? Padahal jauh sebelumnya apa kata ahli ibadah ini? Kalau ada yang bertanya kepadamu siapa mengejarkan ilmu, jangan beritahu saya. Akhirnya lama kelamaan apa katanya? Kalau engkau tidak mau kembali ke agama yang engkau diajarkan nenek moyangmu, beriman kepada saya akan gerja gaji kamu belah dua. Akhirnya karena dia pokok pendirian saudaranya raja digergaji belah dua. Dicari gurunya, singkat cerita gurunya pun digergaji dibelah dua. Akhirnya apa kata raja? Dipanggil anak muda ini ingin dibunuh. Akhirnya dibawa naik ke gunung. Ketika dia sama pangeran, dia di atas gunung. Ketika di atas gunung, apa anak muda ini? Terjadi gempa bumi. Semua prajurit raja itu meninggal. Dia yang hidup. Lalu pergi lagi menghadap kepada raja. Ya raja, saya datang. Mana pasukan saya? Meninggal karena terjadi gempa bumi. Lalu apakah raja? Kalau gitu, utus lagi anak muda ini bawa ke tengah laut, tenggelamkan. Ternyata di tengah laut terjadi ombak yang dahsyat. Semua pasukan raja meninggal kecuali anak muda yang hidup. Datang lagi menghadap raja. Lalu sang raja pun anak muda berkatakan, wahai raja, bisa engkau membunuh saya? Satu syaratnya. Apa syaratnya? Ini ada anak panah saya. Bisa engkau ikat saya nanti ketika engkau ingin panah. Ada syarat kedua. Kumpulkan semua penduduk negeri Najran ini untuk menyaksikan kematian saya. Dan ketika engkau hendak memanah saya, baca bismillahi, artinya bacalah menyebut nama Tuhan si Fulan ini, artinya menyebut nama Allah. Suruh semua penduduk Najran itu baru bisa engkau membunuh saya, kata anak muda ini. Akhirnya ditombakkanlah panah dengan mengucapkan bismillah hasil Fulan. Akhirnya dipanah dan semula penduduk Najran ini mengucapkan beriman kepada Allah. Lalu apa kata pengawalnya? Mampus kita raja. Kita ini tidak ada lagi percaya bahwa raja Tuhan. Semua orang sudah beriman kepada Allah. Akhirnya raja tambah murka. Kenapa dia murka? Akhirnya buatlah hadat itu artinya parit atau kolam. Dibuatlah kolam ini agar yang tidak mau kembali ke agama nenek moyang akan dimasukkan ke dalam lubang tadi. Karena tadi sudah spontan dia mengucapkan beriman kepada Allah. Akhirnya siapa yang tidak mau beriman kembali kepada agama nenek moyang akan dibakar hidup-hidup. Ternyata setelah dimasukkan ada anak kecil. Dia ibunya ragu. Ini sama ceritanya Masyita. Katanya, Ma, kenapa kita ragu? Kita berada di jalan Allah, maka lompatlah ke dalam kubur. Coba. Itu cuma ashabul ukhdud. Ada lagi ashabul kahfi, ashabul sabti, ada ashabul kahfi. Banyak cerita-cerita di dalam Al-Quran untuk memotivasi kita untuk belajar. Mungkin itu ada pada sampaikan anak-anak kami. Yang pertama yang sampaikan tadi, perbaiki niat kita, tuntut ilmu, niatkan kepada Allah. Jadi mulai menuntut ilmu, niat kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Dan setelah Anda belajar berdoa kepada Allah, semua apa yang disampaikan guru-guru kami ini berkah kepada Allah. Karena ilmu yang tidak berkah itu tidak bisa kita amalkan. Coba kita hitung, mulai Anda belajar SD, SMP, mana yang Anda ingat? Mungkin sekian persen. Kenapa tidak kita ingat? Karena tidak berkah. Kalau seandainya ilmu yang berkah kepada kita, kapanpun dia seolah-olah lembaran bagi kita. Makanya ilmu lapis sutur walakin nafis sudur. Ilmu itu bukan di kertas, tapi harus disimpan di dalam hati. Dulu Imam Syafi'i sampai rumahnya penuh buku. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau begini, tak ada tempat tidur saya. Akhirnya semua buku-buku yang dipelajari Imam Syafi'i itu dihafalnya lalu
dibakar, baru dia kembali mengarang kitab. Karena semua yang dipelajari kita ini, coba buka. Kalau saya tanya, pernah nggak belajar ekonomi? Apa pengertiannya ekonomi? Pernah nggak belajar Islam? Apa pengertiannya Islam? Karena itu tidak berkah bagi kita. Akhirnya harus buka Android lagi. Padahal kalau sudah berkah bagi kita, Islam itu artinya selamat. Ini berarti orang yang masuk itu ingin selamat. Ekonomi itu kan berkata nomos dan sebagainya. Berarti ilmu yang pelajari tentang tindak tanduk kehidupan manusia, itulah ekonomi. Cuma karena tidak berkah bagi kita, akhirnya ilmu itu hilang begitu saja. Mungkin itu dapat saya sampaikan anak kami, dan saya doakan semoga anak-anak kami di sini menjadi para penghafal Al-Quran, ilmunya berkah dan berbakti kepada orang tua dan menyayangi guru-gurunya. Ketika Anda suatu sukses nanti, ini pesan saya, carilah guru-guru Anda dan pergi ucapkan terima kasih. Cari nanti kalau suatu saat Anda jadi bupati, jangan gurunya berdiri di situ nanti tidak disalamin. Cari gurunya, minta cium tangannya. Kalau perlu menangis sambil mencium tangannya. Terima kasih Bu, Ibu lah yang mengantarkan saya sehingga saya bisa jadi bupati. Saya setelah balik ke Mesir kerja saya hampir 5 bulan. Saya cari semua guru-guru saya. Saya ucapkan terima kasih ke mereka. Kalau dia izinkan saya nginap di rumahnya, harus saya nginap. Saya ingin bercerita, artinya biar dia semangat kembali mengajar. Bahwa dia ternyata selama ini tidak sia-sia mengajar. Ternyata anaknya ada juga yang berhasil. Tapi ingin seperti itu. Karena Anda akan terjadi seperti itu. Mungkin itu dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Ayat kalamin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Dr. Haji Najamuddin LCMA selaku Rektor UNISI Universitas Islam Indragiri yang telah menyampaikan uraian atau ceramah pada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Selanjutnya acara kelima, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Yusuf SAG. Selanjutnya, acara kelima, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Yamin SAG. Kepada Ustaz dipersilakan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab. Wa ilaukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma nun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasihal mu'amalah bima bainana wa bainaka 'ala sunnah warzuqna sidqa tawakkul 'alayka wa husna dhanni bika wamnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilayka مكرنا بعوافنا الدارين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة أعمالنا واقرن بالعافية غدونا وأوصالنا واجعل لمغفرتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا واسبب سجل عفوك على ذنوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك وتفرقنا بمال تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا بمال تفرقا مغفورا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Selanjutnya, acara terakhir yaitu penutup. Demikianlah acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita mendapatkan keberkahannya. Amin, amin ya rabbal alamin.